serta teman-teman seperjuangan saya. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari Forum Anak Sika, sedikit cerita, kami Forum Anak Sika ini dibentuk pada tanggal 14 Februari 2002 dan kami semua yang hadir di sini mulai bergabung kurang lebih sudah 5 tahun. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang selama melakukan kegiatan penelitian bersama kami, pendamping dari Puspa serta dari WWI. Ada Bapak Romo Yoris, ada Kakak Tias, ada Kak Ivana, ada Kak Wan yang ikut Zoom meeting, dan teman-teman saya, ada Alda dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Rilan dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Yeri dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Sonia dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Tessa dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Mawi dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Santi dari SMA Negeri 1 Maumere, ada Agnes dari SMAS Katolik John Paul II Maumere, ada Nikita dari SMAS Katolik John Paul II Maumere, dan teman kami Katesa Silewe yang juga ada yang ikut meeting Zoom dari SMA Katolik Frater Maumere. Sekian dari kami, terima kasih. Jadi baik Kak Ian atas perkenalannya. Tadi kita sudah mendengarkan perkenalan dari Kak Ian. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam acara Child-Led Research atau Anak Memimpin Penelitian yang akan dibawakan oleh Kak Yeri. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Yeri. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Bupati Sika, Ibu Kepala Dinas, Ibu-ibu dari dinas-dinas terkait yang hadir di tempat ini, dan yang saya banggakan kita semua yang ada di tempat ini. Baik, saya akan menyampaikan, sebelum menyampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Alfitrianto, biasa disapa Yeri. Saya adalah Duta Generasi Berencana dari Kabupaten Sika yang baru diadakan baru-baru ini, dan saya dipersiapkan untuk berangkat ke Kupang untuk mewakili Kabupaten Sika untuk bersaing di provinsi. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan tentang suka dan duka kami dalam proses melakukan penelitian yang dengan tema Jaga Ami, Diri Ami, dan Megu Ami. Yang dalam bahasa Indonesia artinya jaga kami, dengar kami, dan sayangilah kami. Saya bercerita sedikit pada beberapa bulan yang lalu, kami melakukan pertemuan melalui Zoom meeting yang dilakukan oleh Puspas dan Wahana Visi Indonesia. Di pertemuan itu menggunakan media sosial yaitu Zoom meeting, kami sama-sama membagikan kisah pengalaman kami tentang permasalahan apa yang sedang marak dan sedang menjadi kasus terbesar berhubungan dengan anak yang ada di Kabupaten Sika. Akhirnya pada saat kami melakukan Zoom meeting, kami menemukan beberapa pokok masalah. Karena melalui Zoom meeting belum terlalu efektif, akhirnya kami semua berkumpul dan dipertemukan di Puspas Maumere. Pada saat kami melakukan pertemuan itu, kami semua istilahnya dipersatukan semua pemikirannya, akhirnya menemukan satu masalah pokok yang semua masalah memang banyak terjadi berhubungan dengan anak, tapi masalah ini memang sangat sudah terjadi di Kabupaten Sika, yaitu tentang kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu kami berembuk dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tema dalam penelitian kami yaitu tentang kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sika. Topik penelitian kami yaitu gambaran kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Sika. Karena seperti yang kita tahu sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang berhubungan dengan anak dan terutama tentang kekerasan seksual terhadap anak. Alasan kami memilih topik ini berdasarkan data dari TRUKF, kekerasan seksual pada anak tahun 2018 ada 23 orang, pada tahun 2019 ada 16 orang, dan pada tahun 2020 ada 23 orang anak yang mengalami kekerasan seksual. Itu hanya
itu hanya yang diketahui oleh truk F. Seperti istilahnya fenomena gunung es, itu hanya sedikit, Pak. Jadi di Kabupaten Sika ini mungkin kita belum mengetahui dan mungkin korbannya belum dijamah secara langsung, tapi banyak sekali kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sika. Oleh karena itu kami berembuk dan kami memutuskan untuk mengambil isu ini untuk memperhatikan kehidupan anak yang ada di Kabupaten Sika. Yang berikut, tujuan kami melakukan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Sika. Secara umum kami mengetahui dan kami berusaha untuk memutus rantai penularan atau rantai masalah kekerasan seksual terhadap anak. Soalnya kalau bukan kami, siapa lagi? Manfaat penelitian terus untuk kami sebagai peneliti, karena kami umumnya masih pelajar dari SMA, jadi yang pertama untuk menambah wawasan dan penelitian untuk menulis hasil penelitian. Kami sebagai edukasi untuk tempat belajar untuk bagaimana cara meneliti. Dan untuk kami dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sika dan untuk teman-teman semua, secara umum kami dapat mengetahui kalau di Kabupaten Sika ini sudah banyak terjadi kekerasan seksual. Sehingga kami dapat mengetahui dan mungkin secara tidak langsung mengantisipasi agar kekerasan itu tidak terjadi di diri kami, di lingkungan dan sesama kami. Metode yang kami lakukan, kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu membagikan kuesioner. Jadi kami, tim intinya yang ada di kota ada beberapa, tetapi ada istilahnya agen-agen kami di beberapa provinsi, di beberapa paroki, yaitu Paroki Werpelit, Paroki Nita, Paroki Bloro, Paroki Sika, Lela, Tilang, Katedral, Mesir, dan Paroki Thomas Morus. Ada teman-teman dari Sekami dan Sekar yang ketika kami di sini membagikan kuesioner, mereka membagikannya kepada teman-teman lain yang ada di paroki untuk diisi. Lalu karena keterbatasan sekarang kan masih dalam gangguan virus corona, jadi pembatasan sosial berskala besar, jadi kami menggunakan media sosial untuk membagikan kuesioner-kuesioner terhadap anak-anak di beberapa paroki. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih Kak Yeri atas presentasinya. Sekarang mari kita sama-sama melihat atau menyimak video cuplikan pertama ini yang akan ditayangkan di depan ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Paula Teresa Putri Jeremy Slewe, sering dipanggil Tesa. Saya siswa SMA Katolik Frateran Maumere yang duduk di bangku kelas 12. Kegiatan sehari-hari saya adalah belajar dari rumah karena kita masih dalam masa pandemi. Saya mengikuti kegiatan Child-led Research yang diadakan oleh WVI AP Sika dan bekerja sama dengan Pusat Pastoral Keuskupan Maumere. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan penelitian yang dipimpin oleh anak dan dibimbing oleh beberapa pendamping. Beberapa peserta terdiri dari SMA Katolik Frateran Maumere, SMA John Paul II Maumere, dan juga SMA Negeri 1 Maumere. Materi-materi selama kegiatan yang kami dapatkan, yang pertama dari Katias, yaitu tentang hak anak, dan bagaimana kami untuk menggali isu anak yang akan menjadi topik penelitian. Lalu untuk materi selanjutnya adalah metodologi penelitian dan juga menganalisa penelitian sehingga kami dapat menyusun hasil penelitian tersebut menjadi sebuah buku. Kegiatan ini bertujuan yang pertama untuk melatih anak-anak agar dapat membuat suatu penelitian yang berdasarkan fakta di lapangan dan juga untuk mengetahui bagaimana dampak dan keadaan anak-anak di Kabupaten Sika. Selain itu, kami juga mendapatkan banyak materi berkaitan dengan bagaimana kita menyusun sebuah penelitian, termasuk juga metodologi penelitian yang kami gunakan dalam penelitian-penelitian yang akan kami jalankan. Di dalam penelitian Child-led Research ini, kami sempat memperdebatkan dua topik
atau 2 isu masalah anak yang sangat esensial saat ini, yaitu pekerja anak dan juga kekerasan seksual. Setelah kami melakukan voting dan kami berembuk, kami menemukan bahwa topik yang paling hangat dan yang paling penting untuk menjadi perhatian semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah dan gereja, adalah gambaran kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sika. Karena menurut teman-teman bahwa di desa dan di kota masih banyak terjadi kekerasan seksual yang terselubung maupun tidak terselubung. Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali beredar video-video pornografi, sehingga kami memilih bahwa topik penelitian yang akan kami teliti adalah gambaran kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sika. Dari kegiatan ini diharapkan bahwa ketika kami sudah menyusun sebuah laporan penelitian dalam bentuk buku, diharapkan bahwa penelitian kami ini dapat dijadikan acuan sehingga masyarakat, terutama pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah dan gereja, turut mengambil bagian dalam memperhatikan kepentingan hak-hak anak di Kabupaten Sika, dan diharapkan selalu siap dan siaga dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak di Kabupaten Sika. Terima kasih atas waktu serta kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kegiatan penelitian kami selama 2 bulan lebih. Yang pertama, kekerasan seksual itu ada dan terjadi pada kami, anak-anak di Kabupaten Sika. Yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 160 anak, sebanyak 48% teman-teman kami telah mengalami kekerasan seksual. Ketiga, jenis kekerasan seksual yang paling banyak terjadi pada kami adalah dipanggil dengan cara yang tidak pantas dan diperlihatkan hal-hal yang bersifat pornografi melalui foto atau video. Keempat, tingkat kekerasan seksual terhadap anak paling sering dilakukan oleh teman kami dan teman yang ada di sosial media. Kelima, media sosial menjadi wadah yang kurang aman bagi kami karena di media itu juga menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual terhadap kami. Selain itu, tempat yang tidak aman bagi kami juga adalah rumah, sekolah, tempat wisata, tempat umum, di atas kendaraan, semak-semak, dan sekitar lingkungan juga kos. Keenam, dampak kekerasan seksual pada kami adalah merasa benci kepada orang lain, trauma, syok, sulit bersosialisasi, sakit kepala, ingin bunuh diri, susah tidur, sakit, atau nyeri di area kemaluan. Ketujuh, setelah mengalami kejadian tersebut, kami lebih nyaman untuk bercerita kepada teman dibandingkan orang tua dan keluarga kami. Peran guru dan orang tua dalam pendidikan seksualitas anak. Yang pertama adalah melihat keadaan yang ada, kami merasa lingkungan rumah dan juga sekolah menjadi media dan sarana pendidikan seksualitas yang baik. Yang kedua, kami membutuhkan orang tua dan guru untuk mengambil peran penting dalam pendidikan seksualitas anak. Yang ketiga, data menunjukkan bahwa guru di sekolah masih kurang memberikan perhatian tentang pendidikan seksualitas kepada kami
dan masih ada orang tua yang belum memberikan pendidikan seksualitas pada kami. Mungkin itu saja hasil kesimpulan dari kegiatan penelitian kami ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Kak Sonia atas presentasinya. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama melihat video cuplikan pertama, lalu dilanjutkan dengan simpulan yang dibawakan oleh Kakak Sonia. Sekarang mari kita sama-sama menyimak dan melihat video cuplikan kedua ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Nikita Wetu, biasa disapa Nikita. Asal sekolah saya dari Semas Katolik Santo John Paul II Maumere. Saya sekarang berada di kelas 12. Setelah kami mengikuti pelatihan CLR, setelah itu kami mengambil isu anak yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 29 Maret di 9 paroki, yaitu Paroki Werpelit, Paroki Nita, Paroki Bloro, Paroki Sika, Paroki Rela, Paroki Tilang, Paroki Thomas Morus, Misir, dan Katedral. Lalu karena masa pandemi yang ada saat ini, kami melakukan dua proses, yaitu membagikan kuesioner dengan menggunakan Google Form dan membagikan dengan menggunakan lembaran secara manual. Sasaran pengisian kuesioner ini dituju kepada anak, orang tua, dan guru. Kepada anak yang sudah mengisinya sebanyak 160 anak, kepada orang tua yang sudah mengisinya sebanyak 128 orang tua, kepada guru yang sudah mengisinya sebanyak 73 guru. Kendala yang didapat di lapangan saat kami membagi kuesioner, kalau untuk di dalam kota yang menggunakan Google Form, itu bagi kami tidak ada kendalanya karena hanya membagikan lewat link saja, dan dan di kota sini banyak sekali teman-teman yang memiliki data. Dan kendala yang lebih banyak itu yang berada di luar kota, yaitu pada anak-anak SD, karena kami harus membagi ke mereka selembar kertas dan harus membimbing mereka juga supaya mereka itu bisa mengisinya dengan baik dan benar. Jadi kendala dari pengisian formulir untuk orang tua sangat banyak kesibukannya. Jadi kami mengambil momen di mana saat orang tua sedang mengikuti pembinaan di gereja. Jadi pada saat itu mereka sedang mengikuti pembinaan, lalu kami mengisi waktu mereka sedikit untuk sedikit bersosialisasi tentang kekerasan seksual dan membagikan kuesioner untuk mereka isi. Dan kebetulan pada saat itu banyak yang mengisi itu adalah perempuan, dan memang yang berada di gereja itu adalah perempuan semua. Acara selanjutnya yaitu rekomendasi yang akan dibawakan oleh teman Rilan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Rilan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rekomendasi dari penelitian kami. Yang pertama, kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak harus segera diatasi. Anak harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan seksual. Yang kedua, pemerintah diharapkan untuk menyediakan wadah pengembangan bakat dan minat anak, misalnya forum anak desa, sanggar seni, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah memperbanyak ruang terbuka publik, misalnya taman kreasi, lapangan olahraga untuk bisa diakses oleh anak-anak. Yang berikut, pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo untuk membatasi konten-konten kekerasan di media sosial. Yang berikut, pemerintah melalui tenaga kesehatan atau puskesmas perlu memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi atau pendidikan seksualitas kepada anak-anak di sekolah secara berkala.
gereja mengaktifkan wadah sekami dan sekar yang ada di paroki dan stasi. Yang berikut, kami perlu dan harus dibekali dengan pendidikan seksualitas yang memadai baik di rumah, sekolah, gereja, dan lain-lain. Orang tua, guru, pendamping sekami atau sekar diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak. Peran orang tua dalam mengawasi kami menggunakan gadget, hal ini untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual yang terjadi di media sosial. Yang terakhir, orang tua aktif untuk mendorong kami terlibat dalam berbagai organisasi untuk pengembangan bakat dan minat. Sekian hasil rekomendasi dari penelitian kami. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Jadi baik, terima kasih atas presentasinya. Tadi kita sudah sama-sama melihat video cuplikan pertama, lalu dilanjutkan video cuplikan kedua. Nah, sekarang mari kita sama-sama yang akan ditayangkan di depan. Setelah kami melakukan penelitian dan menganalisis data penelitian yang kami dapatkan dari lapangan, sangat menyayangkan bahwa dari 160 anak, ada 77 anak dengan presentasi 48% pernah mengalami kekerasan seksual dari kelas ringan sampai dengan kelas berat. Nah, ini sangat disayangkan juga bahwa peran guru dan orang tua masih kurang optimal dalam mengedukasi para remaja dan anak-anak di Kabupaten Sika tentang kekerasan seksual, khususnya tentang pendidikan seks. Karena di Kabupaten Sika, kita sebagai masyarakat, guru, orang tua, bahkan seringkali anak-anak juga menganggap bahwa pendidikan seksual itu adalah suatu hal yang tabu. Selama 2 hari, kami menganalisa data dan di hari pertama mengumpulkan data yang didapatkan dari Google Form dan juga data yang dari lembaran kuesioner secara manual. Nah, setelah itu menggunakan Excel, membuat tabel, menjumlahkan berapa banyak perempuan, berapa banyak anak laki-laki, dan setelah itu di hari kedua kami mencoba menganalisa data dengan menentukan presentase kasus-kasus kekerasan seksual yang kami dapatkan dari responden. Adapun beberapa kendala, yaitu ada beberapa anak yang benar-benar belum mengerti apa itu kekerasan seksual, dan juga ada beberapa anak yang enggan untuk mengisi Google Form walaupun sudah dibagikan, dan juga beberapa orang tua dan guru itu masih sedikit tertutup untuk menjawab. Harapannya semoga ke depannya pemerintah, gereja, masyarakat saling bergandeng tangan dan merangkul untuk mementingkan kepentingan anak-anak Nian Tanah, dan juga ke depannya selalu siap dan sigap dalam menangani permasalahan anak. Jaga Ami, diri Ami, megu Ami. Stop kekerasan terhadap anak. Acara selanjutnya adalah pembagian buku hasil penelitian anak kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati, kami juga ingin PD yang hadir ini, yaitu Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kominfo, Dinas PKO, dan Dinas Kesehatan. Untuk itu saya mengundang teman Ien dan temani kita untuk maju ke depan untuk menyerahkan buku.
Saya juga mengundang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika untuk maju ke depan untuk menerima. Semoga hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dan selanjutnya menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan di setiap program pemerintah Kabupaten Sika. Nah, dari tadi kan kita sudah mendengarkan suara dari anak-anak. Sekarang kami untuk memberikan tanggapan dan arahan bagi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Bupati. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Baik, Ibu Kepala Dinas P2KB P3A yang saya hormati, beserta para kepala bidang atau staf yang hadir, dari Puspas Romo Yoris bersama tim yang kami kasihi, rekan-rekan dari BVI ya, yang hadir yang saya hormati, anak-anakku sekalian, Forum Anak Sika yang kami cintai, singkatnya Bapak Ibu, hadirin rekan pers yang dikasihi Tuhan. Pertama, saya sangat senang sekali menyaksikan langsung Forum Anak Sika. Ya, mereka menjadi anak ya, memimpin riset penelitian yang berkaitan ya dengan anak itu sendiri. Ini satu model pemberdayaan yang luar biasa. Ya, jaga ami, diri ami, megu ami. Ya, sebagai Bupati, pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Dinas, kepada Puspas, BVI, Mitra, dan anak-anak sekalian. Kalian sudah melakukan hal yang besar ya untuk masa depan Kabupaten Nian Sika tercinta ini. Jadi sejalan dengan perkembangan ya, ini sudah semakin canggih model-model pelembagaan ya, bentuk-bentuk strategi yang dilakukan, jejaring kemitraan. Nah, ini sudah semakin hebat. Ini adalah tanda-tanda permasalahan yang terselubung ya di Kabupaten Sika selama ini, mungkin bisa kita pecahkan, kita cari jalan keluar. Dan hal yang paling menarik ini adalah dimulai ya oleh anak. Ini satu cara kerja yang kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, dunia ya sedang dilanda pandemi, tapi ada satu nilai positif ya, kemajuan di era digitalisasi itu juga semakin pesat. Kita ketahui ya, bukan saja revolusi industri 4.0, tetapi sudah 5.0 ya, di mana manusia-manusia yang ada di bumi ini itu semua bisa terekam ya, rekam jejak kita, pergerakan kita,
itu dalam 5.0 itu sudah tidak bisa bohong. Di Jepang hari ini, ya orang-orang Jepang sudah dikasih gelang, ya dikasih gelang itu chip, ya ada chip. Jadi pergerakan kita kemana, kemudian keadaan kesehatan kita itu diketahui, terpantau secara computerized. Jadi dokter-dokter itu sudah menunggu di tempat. Jadi tahu misalnya, oh ini Bapak Franciscus Roberto Diogo, kelahiran 72, ya ini kolesterolnya tinggi sekian, ya, diabetesnya sekian, tekanan darahnya sekian, ya sakitnya apa. Nah itu nanti saya dikabarin lagi lewat HP, diperingati. Jadi Bapak jaga makan ini, ya itu rekomendasi dokter. Nah ini sudah menuju ke situ. Ya, menuju ke situ era digital. Mungkin juga di Indonesia akan dilakukan yang sama. Barusan ini kami ya ditawarin oleh Kominfo, Kementerian Kominfo lewat Bakti ya untuk program ternak digital. Ternak digital itu hewan itu dikasih chip. Saya bilang, saya pikir ini suatu saat manusia juga pasti dikasih chip. Ya, sehingga kita bergerak kemana, keadaan kesehatan, nah ini diketahui. Jadi investor-investor dari luar negeri, misalnya dari Dubai, mereka kepingin punya domba yang gemuk-gemuk, tapi mereka tidak punya waktu untuk pelihara, mereka bisa serahkan kepada orang Indonesia sebagai peternak. Ya, jadi ternak mereka itu terpantau, mau beri 100 ekor, 1000 ekor, terpantau. Kalau ternak itu mungkin matinya di tempat pesta, ya dia tahu gitu. Ya dia tahu. Jadi tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Artinya kalau kita diberi kepercayaan, kemudian kita jual itu ternak, tiba-tiba kita lapor ke pemiliknya, bilang, aduh Bapak mati. Dari 100 ekor mati 10. Ya, tidak bisa bohong. Dia tahu kapan berhenti nadinya. Jadi berpikir ini juga mungkin masa depan ya. Kalau chip pada hewan sudah bisa, ke depan juga kita berikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu terhadap anak itu terpantau. Jadi terpantau, tertangkap gitu. Nah ini mungkin ke depan ya, ada di sini sejalan kemajuan. Tapi hal yang menarik tadi, anak-anak sudah melakukan penelitian ya. Kita sedang kabupaten proyek anak. Nah ini saya pikir baik Ibu direkomendasikan, ini saya sudah terima juga dari hasil kerja ini, laporan dan rekomendasi ini kami terima, kami akan pelajari, kemudian akan dibahas, kemudian kita ambil rencana aksinya. Menyarankan juga untuk disampaikan semua, nanti kita diskusi dengan pimpinan swasta, lembaga-lembaga terkait lainnya. Kita sama-sama dengan pemerintah, kita bergandeng tangan, ya kita bisa menekan ya angka kekerasan terhadap anak. Memang persoalan ini tidak mudah ya, membalikan telapak tangan dengan kondisi sumber daya manusia yang terbatas, ya para orang tua juga sangat terbatas, lingkungannya, pemahamannya, ditambah lagi ya kita kasus ini biasanya tersembunyi. Ya, tersembunyi, jadi susah diungkapkan, apalagi kekerasan seksual itu. Nah ini saran-saran yang disampaikan tadi sudah betul. Nah, ini akan kita sama-sama kita tindak lanjuti. Ya, akhirnya saya menyampaikan selamat ya kepada Ibu Kadis, kepada Romo, Yoris dari Puspas, BVI, dan adik-adik sekalian. Tetaplah semangat kita bekerja ya, walaupun situasi pandemi, tapi jangan mengendurkan. Ya, pemerintah lagi berupaya paling tidak 12 bulan ke depan 75% warga Kepensika sudah tervaksinasi.
ya, sehingga kita bisa lebih longgar menjalankan kegiatan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Bupati atas wejangannya. Sekarang saya memberikan kesempatan 1-2 menit ke depan untuk teman-teman berdialog dengan Bapak Bupati. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin berdialog. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak. Sebelum Bapak menjabat sebagai Bupati Sika, impian Bapak untuk anak kedepannya bagaimana dari Bapak menurut? Apa sebenarnya mimpi Bapak Bupati untuk anak-anak di Kabupaten Sika? Nama Ian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Bapak kan pada saat Hari Anak beberapa tahun yang lalu meresmikan salah satu ruangan di Cenderamata untuk dijadikan sebagai tempat untuk forum anak Sika. Forum anak Sika kami belum menikmati tempat itu secara utuh. Pada saat kami datang, kami hanya melakukan pertemuan di tempat itu yang disarankan diberikan kepada kami hanya 2 atau 3 kali. Setelah itu kami tidak pernah melakukan pertemuan lagi di tempat itu. Jadi pertanyaannya, apakah itu tempat yang disarankan untuk kami itu apa tindak lanjut dari Bapak? Karena kami belum menikmati itu. Sekian dan terima kasih. Nah, saya jawab dulu yang ini. Ya. Baik, yang pertama ya anak Yen. Ya, ini pertanyaan mimpi ya sebelum jadi bupati. Artinya sebelum jadi bupati kira-kira visi misinya apa ya. Sebenarnya untuk anak ada sudah tertuang dalam RPJMD. Jadi begini, anak Yen, saya bupati, saya juga normal ya, punya keluarga. Ya, ini istri saya juga sebagai ketua tim penggerak PKK. Kami punya putra-putri, ya anak ada 4. Ada 4, 3 cowok, 1 cewek. Ya, jadi mimpi itu sama dengan mimpi bagaimana saya mengurus anak-anak saya. Ya, sama dengan seluruh anak Kabupaten Sika. Ya, mimpinya anak-anak kita itu harus kita lindungi. Jadi jaga ami, diri ami, megu ami. Ya, apalagi sebagai bapak. Ya, kalau hanya untuk mengurus 4 anak saya itu gampang karena terpantau. Tapi untuk seluruhnya, nah ini perlu dengan kebijakan-kebijakan. Jadi kita menuju kabupaten layak anak. Jadi mimpinya sama. Jadi anak-anak Niantana ini sama seperti saya menjaga anak saya sendiri. Ya, jadi ini mari kita semua orang tua itu pasti punya harapan yang sama. Ya. Anak-anak ini harus terlindungi, punya masa depan yang baik. Karena masa depan anak ini adalah masa depan daerah ini, masa depan bangsa ini. Ya, jadi kalau mimpi pasti bupati membangun manusia itu mulai dari anak-anak. Ya, seperti petani, kalau dia mau punya pohon cengkeh, ini yang hebat, itu dia mungkin langsung pohon besar. Jadi dia mulai dari pohon yang kecil, dari anakan itu. Jadi ini tugas mulia, tugas hebat. Masa depan daerah ini ya ditentukan bagaimana para pemimpinnya memperhatikan anak. Ya, saya pikir itu. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas yang ada. Kemarin itu situasi COVID. Ya. Sebelum COVID
ya kita sudah meluncing tempat yang akan digunakan ya, untuk kegiatan sekretariat Forum Anak Sika. Ya, tetapi COVID ada pergeseran-pergeseran sehingga dinas waktu karantina terpusat, jadi dinas pariwisata kita geser sebentar ke pusat jajanan, ya, sehingga itu hanya sementara. Tapi kalau adik-adik anak-anak membutuhkan itu tersedia banyak tempat, baik di kantor bupati yang lama di Kota Baru itu bisa digunakan, atau kalau mau perlu lebih luas beritahu. Ya, nah, di rumah jabatan bupati juga ada aula cukup besar. Jika membutuhkan, ya saya persilahkan. Ya, pokoknya kalian adalah anak-anak daerah, ya anak-anak bupati, butuh apa saja beritahu. Ya, itu saya pikir. Jadi tidak ada masalah. Ya, nanti dibutuhkan untuk apa? Silakan. Masih ada lagi? Masih Romo. Masih Pak Bupati. Ya, memang saya mirip-mirip Romo juga. Sorry Pak. Oh, Pak. Jadi ada pertanyaan dari teman saya Tessa Slewe, dia ada di Kupang melalui Zoom meeting. Ya, jadi pertanyaannya itu, bagaimana tanggapan Bapak Bupati dan Ibu secara pribadi dari sisi orang tua terkait dengan hasil penelitian kami ini? Dan apakah mungkin ada terobosan baru dalam program baru dari PKK terkait dengan program kelima, yaitu perumahan dan tata laksana rumah tangga, karena menurut hasil penelitian rumah juga menjadi salah satu tempat terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sika. Kalau mungkin program seperti yang bisa dibuatkan dan dijadikan begitu, Bapak? Sudah. Oke, terima kasih ya. Sampaikan salam buat Tessa. Ini pertanyaan yang hebat ya. Ini pertanyaan luar biasa. Ya. Jadi memang dari program untuk PKK, nanti kalau sempat Ibu Ketua juga bisa berikan jawaban. Jadi program pemerintah yang menuju keluarga sejahtera itu memang harus secara lengkap ya. Salah satu faktor itu adalah rumah. Ya, rumah sebagai lingkungan tempat tinggal keluarga. Nah, itu dari aspek fisik ya. Penataan ruangnya itu harus memenuhi persyaratan. Ya, bayangkan kalau saya berkunjung ke Nanggahale misalnya, itu rumah eks bantuan ukuran 3x7 itu bisa dihuni oleh 2-3 kakak. Itu bayangkan itu sungguh, aduh, itu tidak nyaman betul. Nah, baik, pemerintah terus ya berupaya setiap tahun untuk memberikan program bantuan perumahan. Memang kita lakukan secara bertahap, ya, mulai dari yang paling berat, paling sulit itu diakomodir. Ya, setiap tahun ratusan bahkan sampai 1000 ya, rumah. Ada bentuk bantuan dengan secara langsung membangun mulai dari MCK, rumah itu sendiri, dan juga ada kemudian diawasi mereka layak untuk dihuni oleh sebuah itu. Jadi ini benar sekali pemerintah bersama ya, di situasi kesulitan keuangan saat ini. Ya, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa 3 atau 4 tahun ke depan negara ini kesulitan keuangan. Sehingga ada 2 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memperkuat kemitraan. Ya, pemerintah harus mengakui bahwa pemerintah tidak sanggup sendiri menyelesaikan semua persoalan. Ya, the government is bankrupt ya, saat ini. Dia perlu meningkatkan kemitraan, baik dengan ya, swasta atau pihak manapun. Ya, kita akan dorong kemitraan untuk mempercepat ya, menyelesaikan masalah-masalah. Kedua, pemerintah sedang berupaya ya, untuk melakukan pinjaman daerah. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa karena COVID
kemudian kita diam. Ya, kita akan tertinggal setelah masa pandemik ini berakhir. Jadi pinjaman daerah itu juga pemerintah lakukan untuk menyelesaikan hal-hal ya semacam perumahan juga. Jadi demikian ya Tessa, ini pertanyaan hebat, ini level kebijakan dan menjadi tantangan bagi kami ya, terutama nanti pendataan. Karena situasi sekarang datanya itu sangat dinamis. Ya, orang yang dulu hidupnya sejahtera dengan COVID bisa jadi miskin. Ya, dulu punya rumah besar bagus, tiba-tiba karena orang tuanya harus membayar hutang, ya, akhirnya bangkrut, menjual rumah besar, nanti dengan rumah kecil. Ya, ini yang sangat sulit ya, situasi saat ini, tapi kami tetap ya, tidak akan mundur, bergandengan tangan. Kita akan membuat konsistensi. Penyadaran publik penting, edukasi ya, terutama kepada orang tua ya, anak-anak itu sendiri. Yang kedua ya, model-model pemberdayaan semacam ini. Jadi kita langsung membangun kemitraan, turun ke lapangan, langsung action gitu ya. Cara yang terakhir yaitu law enforcement ya, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini ya, pemerintah harus benar-benar memberikan dukungan ya, penegakan hukum, mulai dari Perda mungkin ya, regulasi-regulasi yang baik yang mengikuti hukum positif ataupun ya, regulasi kearifan lokal misalnya ya, lembaga-lembaga adat misalnya, karena ini tergantung situasi. Kalau di kota ya lain, tapi kalau di desa ya itu misalnya orang lebih patuh kepada lembaga adat. Jadi ketentuan-ketentuan ya, dalam lembaga adat itu harus kita intervensi supaya ada aspek untuk perlindungan ya, terhadap anak. Dan ini penegakan hukum itu sangat diperlukan. Kemudian rekomendasi yang kedua, pemerintah diharapkan untuk menyediakan wadah pengembangan bakat dan minat bagi kami, misalnya forum anak desa, sanggar seni dan lain-lain, bisa. Ya, untuk pada tingkat desa, desa itu punya dana banyak sekarang, ada dana desa. Itu dana transfer dari pemerintah pusat langsung ke desa.
Kemudian ada dana alokasi desa. Nah, itu dari kabupaten ke desa. Yang dari kabupaten ke desa itu lebih banyak untuk operasional. Sedangkan dana desa itu untuk membangun kegiatan yang ada di desa. Nah, ini bisa nanti pemerintah, nanti Ibu Kadis memberikan masukan, karena kita akan membuat perbuk tentang pemanfaatan dana desa. Jadi harus dimasukkan juga di desa untuk kegiatan forum anak desa, misalnya. Ya, ada aktivitas yang dibiayai dari dana desa. Ya, ketimbang dana kita, dana desa itu untuk Sika itu banyak yang jadi silpa. Bayangkan ada banyak desa. Contoh ada desa yang silpanya sampai 1,4 miliar dalam 2 tahun. Jadi dana yang ditransfer itu dia tidak buat apa-apa. Uang itu hanya untuk membayar gaji aparatur desa, BPD-nya. Kegiatannya nol. Nah, ini kita bisa campur tangan, tapi ini kan tujuannya baik ya untuk perlindungan anak. Nah, ini bisa. Yang penting manajemen ya, pemerintahnya dan keuangannya ini harus dilakukan dengan baik. Karena ada potensi itu dilaksanakan di tingkat desa. Nah, desa bisa kita paksakan, ya, paksakan lewat perbuk. Jadi syarat untuk pelaksanaan bukan hanya bangun rabat, jalan saja, tetapi pembangunan manusia itu juga penting. Ya, salah satunya untuk forum anak desa. Ya, tahun lalu sudah ada edaran, tapi nanti kita perkuat lagi. Setiap tahun di desa kita akan pantau. Ya, nanti Ibu Kadis juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Gereja mengaktifkan wadah sekami dan sekar yang ada di paroki dan stasi. Itu sudah pasti. Ya, selama ini juga gereja terlibat. Ya, ini Romo Yoris juga terlibat ini. Itu gereja pasti punya kepentingan ya untuk masa depan putra putri Katolik. Nanti kita tetap bersinergi dengan Bapak Uskup ya untuk membuat kebijakan di level kabupaten. Pemerintah memperbanyak ruang terbuka publik, setuju ya. Misalnya taman kreasi, lapangan olahraga untuk bisa diakses oleh kami di waktu luang. Ya, untuk di wilayah kota ini sedang dalam proses. Ya, kita ruang publik misalnya di mana? Di kantor camat Alok. Nah, itu ada tempat untuk tempat bermain anak, ada fitness ya juga untuk anak-anak. Nanti di stadion Samador Dakunya. Nah, ini kita sedang proses. Mudah-mudahan di tahun depan bisa dilaksanakan. Ya, ada gornya, ada stadion yang memadai. Kemudian di area lingkar luar, ini besok nanti investornya datang. Kita berencana, ini rencana ya, untuk membangun kawasan baru kota satelit, ada bangun perumahan, kemudian ada semacam tempat bermain anak ya untuk area publik, ya, waterboom, pokoknya anak itu harus ceria ya, mereka jangan sampai jadi orang yang minder kalau ke tempat lain. Nah, ini juga dengan fasilitas yang positif lainnya. Kemudian pengawasan ya, dari pihak pemerintah dalam hal Dinas Kominfo. Wah, ini setuju ya, untuk membatasi konten-konten. Jadi pengawasan ini nanti dilakukan secara terpusat. Jadi ada Kementerian Kominfo. Ya, karena kita dari kampung, dari daerah tidak bisa melarang atau mengatur media-media seperti Facebook, ya, YouTube. Ya. Nah, ini memang perjuangan kita dari bawah, nanti diteruskan ke kementerian supaya perketat dengan menampilkan angka-angka yang sudah menjadi kerja adik-adik sekalian. Jadi kerja ini juga menjadi data kami untuk melaporkan kepada Kementerian Kominfo supaya diatur dari sana. Terus peran orang tua dalam mengawasi kami menggunakan gadget. Hal ini untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual yang terjadi di media. Nah, baik, ini tugas kita semua termasuk Puspas ya, nanti diberikan edukasi ya, orang tua di bidang, kemudian mungkin
kesempatan-kesempatan di gereja misalnya. Nanti pemerintah juga, bupati memimpin sekian ribu ASN. Halo, Romo. Angkat ke Kupang tanggal 18.
19. Jadi kami dari 50 orang diseleksi menggunakan Zoom meeting, diberikan materi tentang seks pranikah, pernikahan dini, dan nafsa. Kami diberikan materi dan diberikan satu tugas, yaitu membuat video dengan durasi 1 menit. Video tersebut menceritakan tentang menggambarkan remaja dalam satu kata. menggambarkan remaja dalam satu kata. Jadi kami dari 50 orang diberikan tugas untuk membuatkan video. Videonya dari 1 menit dan dikirimkan ke panitia. Kemudian video tersebut diseleksi. Akhirnya menghasilkan 30 orang anak yang masuk dalam 30 besar. Kemudian dipertemukan lagi di Dinas BKKBN, untuk mendapatkan materi tambahan, lalu dilakukan 3 tes, yaitu Tes wawancara, diskusi, dan tes kepribadian. Ya. Jadi dari 30 besar dihasilkan 10 besar lagi, dilakukan tes lagi dengan memberikan waktu 2 hari untuk menyiapkan visi, misi, dan program kerja bila terpilih menjadi duta genre Kabupaten Sika. Lalu kami diberikan waktu 2 hari untuk menyiapkan itu. Pada saat 2 hari kami kembali lagi bertemu di dinas untuk menyampaikan program kami diuji dan akhirnya mendapatkan 2 orang untuk siap diberangkatkan ke Kupang, yaitu saya dan saya tanya. Jadi saya mau jelaskan sedikit mengenai genre ini. Jadi genre ini sendiri adalah wadah untuk para remaja, wadah yang dibuat oleh BKKBN untuk menjauhkan remaja dari triad KRR. Nah, triad KRR ini adalah nafsa, seks pranikah, dan pernikahan dini. Juga saat masuk ke dalam genre ini, kami juga harus berencana. Jadi genre ini adalah generasi berencana. Berencana itu dilihat dari 5 transisi remaja, yaitu mendapatkan pembelajaran di sekolah, bekerja, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kami dipersiapkan untuk ke Kupang tanggal 19. Jadi dari rentang waktu setelah pemilihan sampai tanggal 19 kami diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan ibu-ibu di dinas. Kami sama-sama untuk mempersiapkan diri untuk bersaing di Kupang. Jadi kami meminta dukungan dari teman-teman di sini dan juga Bapak Bupati untuk mendukung kami agar kami bisa membawa nama Kabupaten Sika ini. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Tadi teman Jerry sudah berbicara tentang bagaimana perlombaan mereka dan seleksi. Teman Tania berbicara tentang genre, maka saya berbicara dengan membawa 3 eksistensi saya. Eksistensi saya sebagai seorang masyarakat, seorang mahasiswa, dan juga sebagai seorang duta. Dan yang ingin saya soroti adalah tentang kekerasan seksual ini. Dan karena saya berasal, eksistensi saya juga sebagai seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nusanipa, saya melihat dari 2 aspek. Yang pertama, RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang mana kebetulan dengan ada kehadirannya Bapak Bupati, saya ingin menyampaikan bahwa kekecewaan hati saya terhadap pemerintah daerah, terutama wakil rakyat DPRD. Beberapa bulan kemarin kami beserta Kaprodi dari Fakultas Hukum di Unipa bekerja sama dengan Truk F dan juga dengan universitas lainnya seperti Muhammadiyah, Ladaloro, dan juga dari Kistore. Dan kami bekerja sama di sini dengan membentuk forum akademisi, yang mana fungsi dari forum akademisi ini kami melihat seberapa urgentnya RUU PKS ini, dan kami mendukung jika RUU PKS ini disahkan, karena melihat ada urgensi-urgensi yang perlu diperhatikan. Tetapi pada langkah pertama kami ingin meminta audiensi dengan DPRD dan juga meminta tanda tangan sebagai bukti dukungan dan urgensi di daerah untuk kami kirimkan suratnya ke DPR RI, tetapi kami tidak pernah mendapatkan itu sampai sekarang. Dengan alasan bahwa di tingkat daerah DPRD belum menyiapkan waktu dan tanggal untuk membahas
tentang RUU PKS ini, yang mana kami sendiri juga akhirnya kecewa karena setahu kami bahwa DPRD adalah Dewan Rakyat, yang dimana mereka juga harus mengetahui seperti apa kebutuhan rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat, yang dimana mereka adalah sebagai seorang fasilitatornya. Itu yang ingin saya sampaikan untuk RUU PKS. Dan ingin saya sampaikan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dua unsur kata, kekerasan dan seksual. Ini juga akan ada rumahnya, yaitu dari pelecehan. Karena sesuatu yang bersifat pelecehan belum tentu mengandung kekerasan. Salah satu contohnya cat talk, panggilan di jalan, cewek, nona, panggilan seperti itu, tanpa kita sadari itu juga merupakan sebuah pelecehan. Dan itu tidak bersifat kekerasan. Itu yang perlu kita sadari. Dan banyak sekali hal yang sebenarnya kita tidak melihat. Contohnya TikTok, yang saat ini rating aplikasinya sedang naik tingkat. Kenapa saya bilang ini tidak kita perhatikan? Ada hubungan dengan undang-undang ITE. Di TikTok banyak sekali ada penampilan wanita-wanita yang berkoreografi dengan lagu-lagunya, mereka berdansa di situ dengan pakaian-pakaian yang mereka. Yang tanpa kita sadari, kalau kita melihat buka kolom komentar, ada begitu banyak. Salah satu contoh komentar yang sering saya dapati adalah, enaknya di atas atau di bawah ya? Saya omong ini secara terbuka, karena ini bukanlah sebuah aib, tapi ini adalah sebuah perkara yang harus kita selesaikan. Tinggal bagaimana pemerintah seharusnya juga bergerak untuk mengantisipasi ini. Karena yang harus kita lihat bukan kekerasannya, tetapi pelecehannya. Kalau pelecehan saja kita tidak perhatikan, tidak kita waspadai, tidak kita cegah, bagaimana kita bisa cegah kalau ada kekerasannya? Itu, mari perhatikan dari hal-hal kecil. Dan satu catatan bahwa anak-anak pada usianya dari kelas TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah berpendidikan tinggi, mahasiswa pun, mereka tidak membutuhkan yang namanya pendidikan seksual. Tapi mereka yang perlu adalah pendekatan. Apa gunanya kalian memberikan pendidikan tanpa pendekatan? Hanya seperti kalian memberi makan di saat orang tidak membutuhkan makan, di saat orang sudah kenyang dengan itu. Jadi marilah kita mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, bukan hanya memberikan pendidikan semata-mata. Karena mereka di mata kita juga masih seorang anak-anak yang membutuhkan kasih sayang, bukan hanya sekedar pendidikan belaka. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Sekian, Terima kasih. Ya, baik. Tadi MC sudah mengarahkan acara selanjutnya adalah foto bersama. Saya undang Bapak Bupati dengan Ibu, dengan adik-adik untuk kita ke depan mengambil tempat supaya foto bersama. Anak-anak